Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, baik offline dan juga online, yang mengikuti dengan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita di program Yaumul Ilmi, Daurah Ilmu Faraid, yang dilaksanakan oleh PCIM Arab Saudi, khususnya Majelis Tarjih, Tabligh dan Tajdid, bersama Ustaz Syahidur Rahman Munawwar. Dan ini adalah pertemuan kedua hari Kamis 8 Januari 2026. Sebelum kita mulai daurah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah penambahan waktu. Karena mungkin evaluasi di hari kemarin, maka kita tambah waktunya jadi 15, maksudnya kita tambah 15 menit, jadinya 75 menit materinya yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahid. Kemudian saya mengingatkan kepada para peserta semua tentang mengisi Google Form kehadiran. Silakan mengisi namanya, kemudian memilih hari atau tanggal hari ini. Begitu pula nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terjelas ya? Jelas di Google Meet. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, para masyayikh, kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini, tempat yang berberkah. Salawat dan taslim tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, kita setelah kemarin evaluasi kemarin ya, kita agak terburu-buru. Jadi kalau memang ikhwas sekalian melihat cara saya menyampaikan terlalu cepat, langsung dikabari aja. Langsung ditanbih saja supaya bisa lebih baik. Dan juga memang kemarin itu materinya terlalu panjang, karena memang itu biasanya butuh 2 jam sebenarnya, tapi kita percepat. Tapi insya Allah materi hari ini itu singkat, cuma singkat dan hanya tatbik, teori tidak terlalu dipakai. Kemarin itu kebanyakan teori di awal, kemudian tapi yang untuk hari ini insya Allah kita akan langsung prakteknya masuk ke Ashabul Furud ya. Karena insya Allah nanti dari praktek kita akan memahami teori lebih dalam lagi ya. Karena kalau kita cuma teori saja itu susah pahamnya biasanya. Oke ikhwas sekalian, sekedar murojaah singkat kemarin bahwa kemarin kita telah membahas muqaddimah, tamhid, syurut, arkan, sabab dan mawani'. Dan kita telah mengetahui yang ashabul warathah itu ada jumlahnya 25 orang dari laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan, dan kebanyakan laki-laki itu berasal dari ashabah, dan kebanyakan perempuan, semua perempuan kecuali mu'tiqah itu adalah ashabul furud. Tetapi dari 25 ahli waris ini tidak semuanya harus mendapatkan warisan ya. Tidak semuanya harus mendapatkan warisan. Karena boleh jadi mereka terhalang karena ada ahli waris yang lebih utama.
Dan di antara 25 ahli waris itu, di antara 25 ahli waris, ada 6 ahli waris yang pasti dapat. Ya. Ada 6 ahli waris yang tidak mungkin termahjubkan, kecuali kalau dia kalau dia tersifat mendapati mawani' seperti riqun wa qatun wa ikhtilafuddin. Kalau dia membunuh, kalau dia kafir, kalau dia raqiq, itu pasti tidak dapat. Tapi kalau dia terlepas dari ini, tidak mendapatkan mawani', maka dia pasti mendapatkan warisan. Dan 6 sinf itu, kita paling awal itu adalah az-zaujain. Itu adalah 2, zauj dan zaujah pasti mendapatkan warisan, pasti mendapatkan miras. Saya berdiri saja. Ya, itu yang kedua, zaujain, kemudian ibnan, awaladan, ya, anak laki-laki dan anak perempuan itu pasti dapat. Dan yang ke 5 dan 6, al-abawan, ibu dan bapak. Jadi 6 ini pasti mendapatkan. Ya, itu jelas kemarin. Ini ibnan, waladan pasti dapat. Kemudian al-abawan, ya. Kemudian zaujan, zauj dan zaujah. Zauj, zaujah. Zauj dan zaujah. Itu pasti dapat. Ini pasti dapat. Adapun yang selainnya, contohnya ibn itu bisa termahjub oleh ibn walaupun dia termasuk asabah yang paling kuat. Aksyakik, hawashi itu semuanya bisa termahjubkan kecuali 6 ini, ya. 6. Dari usul dan furu' cuma 6. Selebihnya itu bisa termahjubkan. Kita mulai dari yang paling mudah saja, adalah az-zaujain. Zauj dan zaujah. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, ayatnya jelas. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Walakum. Untuk khitabnya untuk zauj. Ya. Ayyuhal azwaj nisfu ma tarak. 1/2. 1/2. Ma taraka azwajukum, syaratnya apa? Illam yakul lahunna walad. Kalau mereka, istri kalian tidak punya anak. Ya. Kalau istri kalian tidak punya anak, itu syaratnya 1/2. Fa illam yakul lahunna walad falakumur rubu'. Kalau mereka ini. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Kalau mereka punya anak, maka turun, ya, dari 1/2 menjadi 1/4. Oke, dan ini perlu jelas juga, illam yakul lahunna walad. Lahunna. Jadi ini anak dari istri. Anak dari istri. Walaupun bukan anak kita. Ya, illam yakul lahunna walad. Simpel jelas, contoh jelasnya. Contohnya bisa dihapus dulu aja kayaknya, ya. Ini tidak perlu lagi, ya. Kita hapus saja. Insyaallah kita akan kita beri contoh Fatimah. Bukan ini, ya. Spidol yang lainnya. Ya, Fatimah menikah dengan Ahmad. Kemudian dari pernikahan mereka lahir Hasan. Contohnya. Kemudian Ahmad meninggal, ya. Kemudian Fatimah menikah lagi dengan Ali. Ya. Kemudian Fatimah meninggal, maka berapa yang dapatkan Ali? 1/4. Kenapa? Karena Fatimah punya anak. Jadi walaupun bukan anaknya Ali, tetapi ini adalah, kita tidak membahas anaknya Ali, tapi membahas anaknya yang meninggal, si mayit. Jadi selalu kalau kita melihat dalam masalah perwarisan, apa hubungan keluarga yang ditinggalkan kepada si mayit, bukan kepada orang yang ditinggalkan. Ya. Jadi Ali dapat 1/4 karena itu anaknya Fatimah. Sudah.
lanjut lagi. Ini ayat ini illa falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha au dain. Oh, ini kita jelaskan juga. Kemarin belum kita sempat jelaskan. Jadi kapan kita bagikan warisan harta itu setelah kalau yang paling masyhur di mazhab Hambali tajhizatul mayyit, pengurusan pemakaman, kemudian ad-duyun, kemudian hutang-hutang dibayarkan, setelah hutang dibayarkan al-wasiyah. Itu yang ketiga wasiat. Setelah wasiatnya maksimal sepertiga itu diberikan, baru ke hartanya itu dibagikan ke ahli waris. Min ba'di wasiyatin yusina biha au dain, ya. Setelah hutang-hutang dan wasiat itu ditemukan. Selanjutnya walahunna rubu', ya. Walahunna rubu' zaujah rubu' illam yakul lakum walad. Kalau kalian tidak punya anak, ya. Jadi kalau zauj tadi berapa? Zauj 1/2. Syaratnya apa? Adamul far' kalau dalam adamul far' al-waris. Adamul far' itu apa? Far' itu yang di bawah keturunan, dan bukan cuma far' ya. Tapi far' waris. Karena ada juga far' yang ghair waris. Jadi semua keturunan itu, anak, cucu, itu semuanya disebut far'. Jamaknya furu', ya, jamak furu'. Di atas asal, jamaknya usul. Dan tidak semua usul juga ayah, ibu, orang tua, kakek, nenek, tidak semua juga mendapatkan warisan. Ada juga far'. Tapi kita sedang membahas zauj dapat 1/2 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, turun menjadi 1/4 inda wujudil far'. Wujud al-far' al-warith. Al-far' al-warith. Ya, jelas. Kemudian zaujah, kalau zaujah setengahnya. Zaujah itu 1/4 kalau ada kalau tidak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Ya. Dalam ayat itu jelas. Ba'di walahunna rubu', dan bagi istri-istri, bagi mereka para istri-istri itu rubu' 1/4 mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau kalian tidak punya anak, fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna thumun mimma taraktum. Maka mereka 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Jadi ini jelas ya, sangat jelas. Cuma dua halah. Zauj kalau bukan 1/2, 1/4. Kalau zaujah kalau bukan 1/4, 1/8. Ini yang paling gampang dalam faraid, dan mereka itu pasti mendapatkan warisan. Jadi kalau kita melihat ada zauj, ya, atau zaujah, maka kita lihat apakah ada far' warisnya atau tidak. Far' waris itu siapa? Ibn, ya, ibn atau bint juga termasuk. Bintul ibn, ibn, ini far' itu yang di bawah, anak, cucu yang mendapatkan warisan. Tapi sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Al-maqsud bil far' al-warith huwa waladul mayyit. Ya, anak si mayit, sawa'an min zaujihi, yang ditinggalkan, alladzi tufiya anhu, au min ghairihi, atau dari yang lainnya. Kemudian tanbih fardu zaujah ar-rubu' aw thumun yu'ta li zaujatil wahidah au yuqsam ala zaujat. Jadi mereka itu untuk perempuan, istri, kalau mereka sendiri satu saja istrinya, maka 1/4 itu dikasih satu istri. Kalau ada dua istri, dua atau lebih, maka 1/4 itu dibagi mereka. Jadi bukan setiap istri dapat 1/4, enggak. Jadi 1/4 dibagi jumlah istri. Au yuqsam ala zaujat fi halati ta'addudihinna. Kalau ada yang poligami, makanya ya istri-istri itu di hidupnya saja sudah dibagi, harta warisnya juga dibagi. Gitu. Ya. Ya. Makanya. Oke, fawaid atau qawaid, ini kaidah-kaidah. Ini kita ada istilah yang pertama al-usul, ya. Al-usul itu apa tadi kita bahas? Ya, dari asal, ya. Orang tua ke atas. Bapak, ibu, kakek, nenek. Ya.
mau dia mendapatkan warisan atau tidak, intinya dikatakan usul. Ya. Maka nasababan fi wujudil mayyit, ya. Mereka itu yang menjadi sebab adanya si mayit, al-aba wal ajdad dzukuran aw inathan. Bapak atau kakek nenek, zukur, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada al-asl al-waris, ya. Jadi ini walaupun mereka itu mewaris atau tidak, itu dikatakan asal. Tapi ada kalau ditambah al-asl waris, maka yang khusus yang mendapatkan warisan, maka minal usul warithan. Karena ada yang tidak mewarisi, contohnya kakek dari ibu, ya. Bapaknya ibu itu tidak mendapatkan warisan. Dia disebut dalam istilah faraid itu rohimiyun atau min dzawil arham atau al-aqarib. Itu jelas asal usul. Kemudian furu' itu yang di bawah, anak cucu, mangkanal mayyit adalah anak cucu keturunan. Sababan fi wujudihim. Mereka itu ada karena ada si mayit. Kalau tidak ada si mayit maka tidak ada. Kemudian di bawahnya lagi al-far'ul warith al-mudzakkar. Jadi ada al-far' al-warith, itu jelas tadi karena setiap keturunan tidak semua yang mewarisi. Contohnya bintul binti atau ibnul binti, cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan, ya, al-mayyit. Ini al-mayyit itu punya ibn dan bint. Ulang lagi. Kemudian ibn ini punya ibn dan punya bint. Kalau bint juga punya ibn, punya bint. Nah, ini semuanya dikatakan asal, furu'. Semuanya dikatakan furu'. Tetapi ada yang mendapatkan warisan, ada yang tidak dapat warisan. Ini namanya far' warith karena mendapat warisan. Bint, far' warith. Ibn bint, ibn, far' warith. Bintu ibn, far' warith. Nah, ini ibnul bint, dia tidak mendapatkan warisan, ya. Makanya dikatakan far'un ghair warith. Far'un ghair warith, ini ibn, far'un warith, ini far'un ghair warith. Atau di istilahnya adalah faraid rahimi. Rahimiyun au min dzawil arham. Ya, tapi mereka dikatakan furu' juga, tapi furu' ghair warith. Lanjut, al-far'ul warith mudzakkar, kalau laki-laki disebut mudzakkar, kalau far'ul warith muannats jadi perempuan, anak perempuan, cucu perempuan. Ada juga al-far'ul ghair warith seperti dikatakan tadi, man adla ilal mayyit. Adla itu man tawassata, barang siapa yang sampai ke mayit melewati perempuan. Ya, melewati perempuan di unsa. Man adla man tawassata ilal mayyit, barang siapa yang sampai ke mayit itu melewati perempuan. Ini perempuan tadi bin. Kalau dia melewati perempuan, anak cucu keturunannya sudah tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi man adla, itu adalah tawassata, yang tawassata yang sampai apa istilahnya tawassat, melewati, ya, melewati perempuan, perantara, ya. Sampai perantara melewati perantaraan perempuan. Jelas, ya. Kemudian istilah kemarin kita sebut al-hawashi. Al-hawashi itu yang sebelah kanan kiri dari jihah ukhuwah dan jihah umumah. Itu dikatakan hawashi, al-hawashi. Man adal usul wal furu' min al-aqar. Jadi selain yang furu' dan usul disebut hawashi. Ya, sebut hawashi. Dzawil arham al-aqarib alladzina la yarithuna bil fard wala ta'sib. Ini tadi kita sebut dzawil arham dalam istilah faraid itu mereka yang tidak mendapatkan warisan, tidak dengan farad dan tidak dengan ta'sib. Contohnya tadi ibnul bint atau bintul bint itu min dzawil arham. Kemudian ini juga kaidah penting dalam faraid, al-jam'u fil faraid itsnaini fa aktsar. Ya, jamak dalam faraid itu, dalam ilmu faraid 2 ke atas. Karena kalau dalam bahasa Arab kapan dikatakan jamak? 3 ke atas, ya. Tapi dalam faraid tidak. 2 sudah dikatakan jamak. 2 sudah dikatakan jamak. Nah, itu harus dibandingkan, bisa jamak antara bahasa Arab dan jamak dalam istilah faraid. Di bawahnya man adla il mayyit biwasitatin lam yarith ma'aha. Ya. Biwasitatin lam yarith ma'aha. Ini maksudnya barang siapa yang melewati perantara yang tidak biwasitatin, contohnya
ada ini ada mayit punya ibn, ada ibn juga, ada ibn, semuanya mereka lahir ada ya. Tetapi ibn tidak bakal mewarisi kalau ada si ibn ya, karena ini melewati ibn. Bintul ibn juga tidak akan mewarisi kalau ibn masih ada. Jadi kalau ini perantaranya masih ada, maka yang di bawahnya itu, yang melewati itu tidak bakal mendapatkan warisan. Ya? Tidak mendapatkan warisan. Contohnya juga nanti ada contohnya di sini ada ada juga ummul ya, nenek. Ya? Nenek juga tidak mendapatkan warisan kalau ibu masih ada. Kalau perantaranya masih hidup, maka yang di atasnya itu tidak dapat. Tapi ada istisna, kecuali nanti dikatakan akhul ya, akhul yustatna al-ikhwali akhudun dan ikhwali itu mustatna. Jadi mereka tetap mendapatkan warisan walaupun ibu masih ada. Kenapa? Akhul itu perantaranya ibu. Ya? Perantaranya adalah ibu. Ya? Nanti kita ini hanya teori, tapi nanti insya Allah kita akan lihat prakteknya secara langsung. Di sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Kita lanjut? Lanjut ya. Jadi kita balik tadi, apa syaratnya zauj? Cuma 2 halah. Kalau ada wujud adami wujud, tidak ada al-fard waris, maka dia dapat 1/2. Kalau ada 1/4. Kalau zaujah, kalau tidak ada dapat 1/4. Kalau ada fara, maka dia dapat 1/8. Oke, kita langsung aja praktek. Ini teori semua. Kita langsung terlibat. Ini sah muqabil al-ikhtiyar sahih. Jadi bintul bint, apakah dia sahibu fard? Apakah dia mendapatkan warisan atau asabah? Tidak, ya. Bintul bint, dia min dzawil arham, dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian akhli dia sahibu fard. Nanti kita akan pelajari, dia akan mendapatkan 1/6. Ukhtu li juga akan mendapatkan 1/6. Amli itu dia itu apakah dia asobah? Bukan ya. Karena yang kemarin kita pelajari asobah itu amun syaqiq dan li'ab. Dia bukan juga asobah, dia juga bukan sahih fard. Nanti kita insyaallah akan kita pelajari di min dzawil arham. Ibn akh syaqiq. Kita pelajari kemarin. Dia asobah ya. Ya asobah. Kemudian ummu ab, nenek. Nanti kita akan pelajari nenek itu min sahibi fard, sahibatu fard, dia mendapatkan 1/6. Ini hanya teori-teori yang terlalu cepat diberikan. Jelas nanti sahibu fard. Oke, kita langsung berikan contoh halakat. Ya. Meninggal Maryam an. Dia meninggalkan zauj wa salasatu abna min zaujin akhar. Ya. Jadi dia meninggalkan zauj dan 3 anak laki-laki. Salasatu abna. Jadi berapa untuk zauj? 1/4. Betul. 1/4. Berapa untuk abna? Dia asobah. Anak laki-laki asobah. Dia mendapatkan sisa harta. Jadi kita berikan dulu zaujnya 1/4, baru dapat sisa. Jadi berapa asul masalahnya? 4. Karena ini 1/4, jadi tinggal 4. 1/4 dari 4, 1, sisanya berapa? 3. Oke, 3. Kalau 3 bisa langsung dibagi, langsungnya dilikulin wahid. Atau tulisnya 3, coret, strap, 1. Itu dalam istilah faraid tapi nanti kita akan belajar. Intinya sisanya langsung aja berikan 3. Entah itu 3 cukup untuk mereka, bisa langsung dibagi atau tidak, kita tulis saja 3 ya. Karena nanti kita akan pelajari bagaimana cara membagi warisan setelah kalau setiap warasah mendapatkan bagiannya. Jelas ya? Kita lanjut. Ini ashabul istihqaq, kenapa dia dapat ini rubu' fardhon ya. Liwujudil fard waris, karena ada fara yang mewarisi. Ashabul istihqaq insyaallah dalam daurah tidak kita pakai, tapi ini hanya karena PPT-nya ada. Al-baqi ta'siban. Kemudian kita contohnya halaka Salim an zaujah wa ibn aq. Jadi siapa yang meninggal? Salim. Ditinggalkan siapa? Zaujah dan ibn aq. Anak yang durhaka. Zaujah, ibn. Anak durhaka apakah mewarisi atau tidak? Mewarisi. Ya. Kapan dia tidak mewarisi? Kalau dia kafir, qatil atau raqiq. Ya, betul.
Jadi dalam masalah ini kita ada dua ahli waris, zaujah dan ibn. Zaujah dapat berapa? Seperempat, seperlapan. Seperlapan ya, karena ada anak. Ada anak seperlapan. Nah, ibn dapat berapa? Al-baqi asabah ya. Bisa tulis ain atau ba, tidak ada masalah. Tapi kalau ada sisa, lebih bagus ditulis ba, al-baqi. Jadi berapa asal masalahnya? 8. Berapa seperlapan dari 8? 1, sisanya 7. Oke, jelas ya? Atau munfardhan liwujudil fardhu waris al-baqi ta'siban. Dan al-baqi ta'siban. Oke, tadribat ya. Halakat Su'ad. Jadi Su'ad itu nama perempuan kalau di Arab. Su'ad an zaujin wa ibn. Ya, ibn. Jadi berapa dapat zauj? Rubu. Ibn dapat berapa? Baqi. Ya. Asal masalah berapa? 4. Oke. Makin 1 dan sisanya 3. Oke. Kemudian halaka Jamal an zaujatin wa ab. Zaujah dan ab. Zaujah dapat berapa? Seperempat, seperlapan. Yakin? Yakin ya. Karena nggak ada farah, nggak ada ibn atau ibn atau bint, tidak ada. Ab dapat berapa? Dia asabah, dia laki-laki, ya, asabah juga. Jadi baki berapa masalahnya? 4, ini 1, sisanya berapa? 3. Oke. Lanjut, halaka Sa'idun, contoh lain, Sa'idun an zaujatin wa ab wa akh syaqiq. Ya. Jadi ab wa akh syaqiq. Nah, zaujah dapat berapa? Seperempat, seperlapan? Seperempat. Nah, karena nggak ada ibn ya. Nggak ada bint, nggak ada bintul ibn. Nah, ab dapat berapa? Ya. Ab. Siapa yang jadi asobah? Ab atau akh syakik? Ini dua laki-laki. Ab. Nah, akh syakik dapat berapa? Nah, dia mahjub karena ada bapak. Ada aula rajulin zakar. Ada laki-laki yang lebih utama dibandingkan. Jadi karena asobah itu cuma satu. Tidak bisa dua-duanya asobah. Ya, kalau mereka beda martabat, mereka beda hubungan, maka tidak bisa saling mewarisi. Jadi cuma satu yang mewarisi. Jadi asobah itu cuma satu dalam setiap masalah faraid. Jelas ya? Jadi aksyakik mahjub. Jadi asal masalah dari berapa? 4, as-1 sisanya 3. Ini aksyakik dapat mahjub 0. Ya. Kalau 0 kita tulis strip aja, biar tidak membingungkan. Karena kalau kita tulis 0, biasanya dikira 5. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Kita strip aja supaya lebih jelas. Sawul istiqaq. Ini. Kemudian mahjub bil ab. Karena ada apa? Oke, kita lihat tadribat lagi. Yang lain. Oke, kita bisa ambil musyarakah dari ikhwas sekalian. Oke, zaujah dan siapa ini? Kita dari sini dulu, dari 1-0. Zauj dan akh syakik. Zauj tidak ada anaknya berarti skor 2. Oke, skor 2. Akh syakik? Oke, asal masalah berapa? 2. Zauj berapa? Dapat 1. Akh syakik. Oke. Lanjut sebelahnya, zauj wa ibn. Oke, ibn. Oke, asal masalah berapa? 4. Zauj dapat berapa? Ibn. Oke, sip. Lanjut, zauj ibn sebelahnya. Oke, ibn. Oke, asal masalah berapa? 4. Zauj dapat berapa? Atau ibn. Oke. Oke, selanjutnya zaujah wa akh syakik sebelahnya. Oke, akh syakik. Asabah. Asal masalah berapa? Oke. Lanjut, zaujah ibn wa akh syakik sebelahnya. Zaujah Tumun. Oke, 1/8. Ibn. Baqi. Akh syakik. Mahjub. Oke. Kenapa mahjub? Wujud fardhu waris sahih. Asal masalah kam? 8. Li zaujah kam? 1. Wa lil ibn 7. Wa li akh syakik 0. Mahjub.
Oke, zauj, ab, wa am syaqiq. Jambuhu. زوج نص Aywa. Nus, ab, أب صحيح. أو أصل باقي أو محجوب. أيوة. كم أصل المسألة؟ اثنين. للزوج كم؟ واحد. للأب واحد. للأم شقيق صفر. أوكي، ثلاثة زوجات وابن كافر وأب. ها؟ Ustaz, Ustaz. ثلاثة زوجات. 3 istri. Hah? Seperempat. Nah, yakin? Ya, seperempat. Ya, karena kalau ada ibn kafir, yaitu wujuduhu ka'adami. Jadi kalau ada min mawani'il ir, wujuduhu ka'adami. Dia dianggap tidak ada. Seolah-olah di masalah cuma zaujat wa ab. Ya, zaujah dan ab. Oke. Ibn kafir mahjub, jelas. Ab. Baqi asabah. Kam asal masalah? 4. Lizauj kam? 1. Ibn kafir mahjub, ab 3. Oke. Nanti kita akan pelajari satu ini bagaimana bisa dibagi 3. Tapi insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita tidak perlu pusing, yang pentingnya berapa 1/4 dari 4 kita tulis satu aja. Walaupun satu nggak bisa dibagi 3, insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana satu itu bisa dibagi 3. Oke, lanjut terakhir untuk tadribat ini. Zauj wa ibn. Tafadhol. Oke, setengah. Ibn qatil, mahjub, jelas. Am syakik, baqi. Asal masalah kam? 2. Az-zauj 1. Sifar. Oke. Sudah selesai kita terlibat. Kita ada terlibat yang kemarin. Masih ada semuanya? Masih di bawah? Bisa dikerjakan, dikasih waktu 5 menit ya. Cukup insya Allah 5 menit. Secukupnya aja. Yang kemarin ya, bukan yang hari ini. Ada yang tadrib 1. Oh ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi itu yang marhalah mempengaruhi yang pertama adalah Banua. Bunua, kemudian ubuwah, kemudian ukhuwah, kemudian umumah. Di sini diterapkan sesuai dengan tertibnya, betul. Yang paling kuat itu mendapatkan jadi asabah. Bunua, ya tadrib 1. Ya. Ini barangkali seperti Akhul Syakir, penyebutan-penyebutan yang sekiranya asing gitu. Ya. Terjemahkan lagi. Akhun Syakir. Itu lebih gampang, mudah Akhun Syakir karena Akhun li'ab. Akhun Syakir itu saudara kandung, saudara seibu dan sebapak. Jadi saudara, kalau ini dalam Indonesia kayaknya satu saudara kandung ya. Kalau seibu dan sama ibunya dan sama bapak. Kalau yang saudaranya yang meninggal ya. Saudaranya yang meninggal. Kemudian kalau akhli ab berarti dia saudara bapaknya sama tapi beda ibu. Contohnya dia saudara dari istri kedua bapaknya, istri ketiganya, istri keempat, itu dikatakan ahli ab. Iya. Saudara sebapak tapi beda ibu. Jadi tidak kalau ahli juga kita kemarin bahas itu sama ibunya tapi beda bapak. Contohnya ini Pak Mahir tadi Fatimah. Enggak lihat. Nah, tadi Mayit ini Fatimah dan Ahmad kan? Ya, ini kalau ini punya anak Hasan contohnya. Ya kan? Ini berarti saudara kandung. Ya, Syakik. Kemudian ini kalau setelah menikah dengan Ali ini pernikahan mereka dikurniai anak. Contohnya siapa? Fadil. Nah, ini disebut apa? Dia sama ibu tapi beda bapak. Yang disebut ahli ahli ya kan? Kemudian Ahmad ini menikah lagi dengan istri lain.
zaujah. Dan dalam pernikahan mereka dikaruniai siapa? Afkar. Nah, ini berarti disebut sama bapak dan tapi beda ibu. Ini dikatakan liab. Ya, liab. Jelas Ustaz ya? Nah, kita ini pakai istilah ini karena lebih mudah memang. Saudara syakik, saudara kandung, liab, saudara sebapak, lium, saudara seibu, beda bapak. Oh iya, yang di online bisa mengerjakan di tadrib 1 yang file kemarin. Saya kirim ulang ya file kemarin itu tadrib 1. Tadrib 1 yang halaman terakhir ya. Halaman terakhir. Iya, Habis itu kita mungkin ambil 2 pertanyaan. Cukup ya? Ya. Kita kerjakan sampai nomor 12 saja cukup ya. Berarti yang selesai mungkin.
Oke, nah kita cukupkan dulu. Kita kalau bisa saling tukaran dengan teman sebelah ya. Kita koreksi ya. Benar atau tidak jawabannya. Oke, kita akan koreksi sampai nomor 12 saja. Nomor 12. Oke, nomor 1. Ibn dan Zauj. Zauj dapat berapa? Saya 1/4. Ya, Ibn dapat baqi. Ya, asal masalah dari 4 ya. 3, 1. Ibn dan Zauj. Ibn, baqi, Zauj 1/4. Asal masalah 4, 3, 1. Aksyakik dan Zauj. Aksyakik dapat baqi, Zauj dapat 1/2. Asal masalah 2, 1, 1. Nomor 4, Zaujah dan Ibn 1/8 dan baqi, asal masalah 8, 1, 7. Zaujah Ibn 5, Zaujah dapat 1/8, Ibn baqi, asal masalah 8, 1, 7. Zaujah dan Aksyakik 1/4, Aksyakik baqi 4, 1, 3. Zauj dan Am Syakik 1/2 dan baqi, asal masalah 2, 1, 1. Zaujah dan Ab 1/4 dan baqi, asal masalah 4, 1, 3. Zauj dan ahli Ab, Zauj 1/2, ahli Ab baqi 2, asal masalah 2, 1, 1. Zaujah Ibn dan ahli Ab. Zaujah dapat 1/8, Ibn dapat baqi, Ibnu amli Ab mahjub. Ya, asal masalah 8, 1, 7 dan 0. Zauj Ibn Aksyakik dan Ibn Am Syakik. Zauj dapat berapa? 1/2 ya. 1/2. Ibn Aksyakik dan Ibn Am Syakik yang mana mendapatkan? Ibn Aksyakik karena dia ukhuwah ya. Jadi itu dapat baqi Ibn Am Syakik mahjub. Jadi asal masalah 2, 1, 1 dan mahjub. Zaujah Ibn Aksyakik dan Abul Ab. Zaujah dapat berapa? 1/4. Siapa yang mendapatkan Ibn Aksyakik atau Abul Ab? Ada khilaf ini. Abul Ab ya. Dia di ukhuwah ya. Ukhuwah lebih kuat dari ukhuwah. Jadi Abu Ab dapat Ibn Aksyakik mahjub, asal masalah dari 4, 1 mahjub dan 3. Oke, cukup ya. Saya kira semua jelas ini untuk tartib asobah itu yang paling yang 4 jihah aja. Jihah bunuah, jihah ubuah, jihah ukhuwah dan umumah. Oke, kita lanjut ya. Sudah jelas ya? Insyaallah kita terlibat ada jelas. Kita akan lanjut ke ashabul furud yang kedua. Tapi itu al-bin. Al-bin, anak perempuan ya. Al-bin, anak perempuan. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat pada kalian atas anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini kaidah yang paling penting dalam faraid. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu bagiannya seperti 2 bagian perempuan. Bagi laki-laki, satu laki-laki itu bagian 2 kali perempuan, atau perempuan itu setengahnya bagian laki-laki. Ini jadi pertama apa? Ini kalau asobah, kalau dia ada ibn, ya. Kalau ada anak laki-laki itu ahli warisnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan menjadi asobah. Dia diasobahkan oleh ibn. Nah, nanti kita akan memberikan contohnya. Jadi kalau ada ibn dan bin itu seperti lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sebut aja kaidahnya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemudian itu hal pertama. Hal kedua disebutkan fa in kunna nisaan atau qasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka anak-anak kalian itu cuma perempuan aja, ya falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi mereka itu berapa? Thulutsa. Thulutsa nih. Itu 2/3. 2/3. Kalau mereka banyak, mereka jamak 2 ke atas, maka mereka itu bagian berapa? 2/3. Thulutsa matar. Thulutsan. Itu hal kedua. Hal ketiga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak kalian cuma laki perempuan 1 orang, berapa mereka? Berapa bagiannya? Falahan nisf.
Jadi yang pertama, ini 3 keadaan bagi al-bins. Apa itu pertama? Diberikan dalam Quran Said, asobah, dia menjadi asobah karena ada ibn, karena ibn itu mengasobahkan dia. Kemudian yang kedua, kalau dia jamak berarti 2/3, kalau dia sendirian berapa? Setengah. Jadi ada 3 halang. Pertama, 1/2 kalau dia sendiri. Nisfu fardhu. Kemudian in kanat wahidatan wa ghairu mu'assab. Dia sendiri tidak menjadi asobah, tidak ada asobahnya, tidak ada ibn. Kedua, 2/3 as-sulutsani fardhan. Ini dia 2/3 kalau mereka jamak dan tidak ada asobah, tidak ada ibn. Yang ketiga, asobah bil ghair ma'al ibn. Ta'khud nisfa nasib. Dia mendapatkan setengah dari bagiannya laki-laki. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jadi ya, teori seperti ini, kita akan langsung masuk aja praktek. Tadribat, nyata atau selalu dengan praktek, langsung kita kami. Oke, contohnya bin dan amsyakik. 1 bin dan amsyakik. Berapa bin? Setengah. Ya? Dia sendiri. Kalau sendiri berapa? Setengah. Kalau jamak 2/3. Kalau ada ibn berarti jadi asobah. Ini sendiri 1 bin. Jadi berapa dapatnya? Setengah. Amsyakik 4. Ya? Asal masalah jadi berapa? 2, 1, 1. Kata kedua, 3 bin. Ya, sebenarnya salah satu banat. Ya? Tulisannya banat, tapi ini supaya lebih mudah dipahami. Ya? Salah satu bin saya tulis, salah satu banat dan amli'ah. Berapa bagiannya bin? Salah satu banat? 2/3. Sisanya berapa? Berarti jadi asal masalah berapa? 3. Nah, 2/3 dan 3 berapa? 2 ya. 3 bagi 3 kali 2. 1 kali 2. Sisanya berapa? 1. Ketiga bin dan ibn. Nah, kalau begini, langsungnya tulis ain besar untuk kedua mereka jadi asobah. Ya. Kemudian kalau ada seperti ini, bin dikali 1 dan ibn dikali 2. Kita lihat berapa jumlah perempuan? 1, langsung dikali 1 aja 1. Berarti langsung kita tulis 1 di sini. Ya. Jadi kita tidak asal masalah kalau cuma mereka asobah doang, jadi kita tulis bin dulu berapa, kemudian ibn 1 dikali 2. Jadi 2. Setelah itu baru kita total 1 tambah 2, 3. Jadi kalau ada asobah cuma asobah, begitu cara kerjanya. Bin dikali 1, ibn dikali 2, kemudian ditotal berapa hasilnya. Kalau cuma mereka aja. Tapi kalau ada ashabul furud, maka beda cerita. Contohnya bin dan thalatha ibn. Nah, jadi ini apa? Ada asobah. Asobah. Terus saja ain besar. Bin berapa? 1. 1 kali 1. 1. Ibn berapa? 3. 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 1 totalnya berapa? 12. Oke. Jelas ya? Di sini jelas. Lanjut 2 bin dan 3 ibn. Ini apa? Asobah. Tuh. Asobah. Kemudian 2 bin berapa? 2 kali 2. 1 jadi 2. Ibn berapa? 3 kali 2? 6. Totalnya berapa? 6. Nah, bin dan ibn. Nah, ini bukan asobahnya. Kalau bin itu asobahnya cuma ibn aja. Cuma ibn. Kalau ibn, dia bukan asobah. Dia menjadi di bawahnya. Jadi dalam hal seperti ini, bin nggak ada asobahnya, dia sendiri dan tanpa asobah. Jadi dia dapat berapa? 1/2. Betul, 1/2. Jadi ibn dapat berapa? 1/2. Asal masalahnya berapa kalau begini? 2, 1. Jadi yang asobahnya bin cuma ibn aja. Nanti kita akan belajar juga kalau bintul ibn. Bintul ibn dan ibn itu saling mengasobahkan. Jadi insya Allah nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi kita harus pahami siapa yang mengasobahkan bin, yang membuatnya menjadi asobah cuma ibn ya. Cuma ibn. Lanjut bin dan ibn sama dengan masalah sebelumnya. Berapa dapat bin? 1/2 ibn berarti semua masalah 1, 2, 1, 1. Contoh lain 3 bin dan 1 ibn. Ya, asobah. Salah bin berapa? 3. Ibn dapat berapa? 2. 3 tambah 2 5. Oh, sorry.
Oke. Selanjutnya nomor 9. Salasa bin, khamsa bin, 5 bin, dan ibn. Berapa? 1/2, 1/3, atau 2/3 ya? Karena ini bukan asobah. Jadi ini karena mereka jamak, 2 ke atas, maka didapat 2/3. Ibn apa? Asobah, bagi, maka asal masalah berapa? 3, 2/3, 2, 1. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi halahnya bins itu cuma 3 aja, 1/2, 1/3, dan asobah. Oke, kalau asobah, bins dikali 1, ibn dikali 2. Begitu, sesimpel itu faraid. Nah. Oke. Jadi ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau gitu, kalau semua jelas, kita langsung ke tadribat aja. Kita kasih waktu 2 menit. Tadribat yang hari ini. Ada berapa soal itu? Ada 9 soal aja. Tadribat itu ada yang belum mendapat? Yang tadribat 2. Ada kurang? Mana Yang mau dapat Ini ada. berapa? 1. Ayo, Ustaz. Tadi balas banyak uang. Masih kurang? Tahu yang 5. Belum makan dia. Masalahnya berapa? 3. 3. Kita lihat ini aja. Apa bilangannya? Apa penyebut dan bilangannya mana? Ini yang bawahnya. Kalau cuma 1. Kalau 2/3 dari 7, 2. Nah. Bagaimana? 2. Ya, 3. 3 kan? Sehingga hitungnya itu. Biar ketemu dapat. Ya. Bagi 3 kali 2. Sama seperti ini, 2 bagi 2 kali 1. Berarti 3 bagi 3 kali 2. Kali ya. 31. Itu 2 sama ini. Oh, 3 kali 2 ya. Awal kalian dua coba 2 dibagi 2 kali 1. Oh, begitu semua. Apa? Ah, ya, Ustaz.
Oh, ya. Ya, cukup ya. Cukup ya. Kita langsung kerjakan. Biarin itu tab 2. Nomor 1 bin dan syakik. Bin dapat berapa? Langsung kita kerjakan dari atau langsung kerja ya supaya cepat. Ya. Bin di sini 1/2, syakik baki. Jadi asal masalah 2 1 1. Nomor 2 3 bin dan liab 2/3 liab baki. Asal masalah 3 2 1. Bin dan iban. Jadi asobah ya. Jadi asal masalah 3 1 2. Kemudian bin dan 2 iban asobah. Bin 1 iban 4, jadi totalnya 5. Ya. Nomor 5 bin 2 bin dan 3 iban asobah sama kayak nomor 4. 2 bin 2, 3 iban 6, totalnya 8. Nah, nomor 6 bin dan iban 1/2 dan baki. Asal masalah 2 1 1. Bin dan iban sama 1/2 dan baki. Asal masalah 2 1 1. Nomor 8 3 bin dan iban. Jadi ini asobah ya. 3 bin 3, iban kali 2 2, totalnya 5. Nomor 9 3 bin dan iban. Ini 2/3 ya. 2/3 dan baki. Asal masalah 3 2 1. Oke, jelas ya? Ini kalau bins doang. Sekarang kita mau menggabungkan yang kita pelajari tadi, zaujain dan bins. Ya. Terlibat tambahan. Zauj, bins, dan akh syaqiq. Ya. Jadi syarat dan zaujah kalau tidak ada anak maka didapat 1/2. Ini ada anak, ada bins. Bins itu termasuk far'ul warith. Ya. Jadi dalam masalah ini zauj dapat berapa? 1/4 ya. 1/4 bins. Bins setengah, akh syaqiq baki. Oke. Jadi asal masalah berapa? Ini ada 1/4 dan 1/2. Ini jadi kita ini sama anunya fariqnya. Jadi kita ambil yang paling besar, 4 naik ke atas. 1/4 dari 4 berapa? 1. 1/2-nya berapa? 2. Nya 1. Oke, selanjutnya zauj dan 3 bins dan akh liab. Sama Ustaz Hanif. Zauj berapa? Nah, 1/4. 3 bins 1/3. Akh liab. Oke. Asal masalah berapa? Ini ada fariq 1 dan fariq 2. Ini yang kita pelajari kemarin, fariq 1 dan fariq kedua. Kalau dia fariq 1 ketemu fariq kedua, kita lihat fariq 1-nya. Apa dia 1/4 atau 1/2 atau 1/8. Kalau dia 1/2 naik 6, kalau dia 1/4 naik 12,
Kalau dia 1/8 maka naik 24 ya. Makanya kemarin teori kita langsung praktek di sini 1/4 dan 2/3 maka naik 12 ya. 12 ini KPK ya. Kita mencari KPK dari 4 dan 3 sebenarnya. KPK dan 4 dan 3 itu adalah 12. 1/4 dari 12 berapa? 3. Oke, Ustaz Hanif, 2/3 dari 12. Oke, 8. Jadi caranya kalau begini 12 dibagi 3, 4, kemudian dikali 2 ya, 8. Sisanya berapa? 12 kurang 3 kurang 4. 5. Oke. Lanjut sebelahnya zaujah, bint dan Ustaz Tariq. Zaujah, bint dan am syaqiq. Oke, bint. Oke, am syaqiq. Asabah. Oke, asal masalahnya berapa? 8. Oke. Zaujah dapat berapa? Salah kayaknya, salah tulis sana. Bint dapat 4 harusnya. Bint dapat 4. Yang salah ya, namanya manusia. 1/2 dari 8, 4, sisanya 3. Ya. Oke, lanjut. Itu ada kesalahan. Zaujah, sekarang zaujah, khamsa bint dan akhli ab. Belakangnya, Ustaz. Oke. 5 bint. 24, 3, 16. Misalnya 5. Oke. Masya Allah. Sebelahnya, Ustaz. Zauj, bint dan ibn. Oke, zauj 1/4, bint dan ibn. Asabah. Betul. Jadi itu tulis baki aja, besar untuk berdua. Jadi asal masalah berapa? 4. Nah, kalau dalam masalah ini kita langsung aja berikan 3 ya. Sisanya 3, karena dia dapat baki, kita langsung berikan 3. Jadi adapun pembagian antara mereka ini, insya Allah nanti kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Oke, lanjut. Di belakangnya lagi, Ustaz siapa? Ustaz Fauzi. Zauj, 2 bint dan ibn. Zauj berapa? Ada far warif. Antum. Ulang dari pertama. Zauj berapa? Oke, 1/4. 2 bint dan ibn. Asabah. Jelas. Oke, tulis aja baki. Jadi asal masalah berapa? 4. Sisanya zauj dapat 1, sisanya berapa? 3. Oke. Sisanya 3 untuk langsung kita berikan nanti pembagian antara 3 untuk mereka ini. Nanti insya Allah pelajaran selanjutnya. Lanjut, zaujah, bint dan ibn. Ustaz, siapa namanya? Oke. Oke, Ustaz, zaujah, bint dan ibn. 8. Asabah. Oke, asal masalahnya berapa? Oke, saya setuju. Lanjut, zaujah, 3 bint dan ibn. Apa lagi? Masih ada sebelahnya? Udah habis ya? Ustaz Fauzi. Ayo, semaskar. 8. Asabah. Ya, 1. Sisanya berapa? Baki? 7. Oke. Lanjut, zauj dan akhli ab. Zauj, akhli ab dan am syakik. Ustaz Fauzi. Oke. Akhli ab dapat berapa? Siapa yang mahjub? Akhli ab atau am syakik? Siapa yang mahjub? Ada ukhuwah, di sini ada ukhuwah dan umumah.
akhli ab, baki, am syakik, mahjub. Asal masalah berapa? 2, 1, 1. Oke. Oke, Ustaz. Ustaz. 2/4. Perempat. Bagi aksyatik mahjub 4, 1, 3. Oke, lanjut. Balik lagi ke 1-0. Zauja, akhun syakik dan oh ini belum. Zauja, akh syakik dan am syakik. Seperempat. Oke, akh syakik dan am syakik. Siapa yang mahjub? Oke, mahjub am syakik. Jadi akh syakik dapat baki. Oke, mahjub. Asal masalah berapa? 4. Oke. Terakhir, pas, Ustaz. Ya, Ibn. Oke. Oke, asal masalah? Insyaallah. Oke ya. Jadi masih ada waktu, kita kerjakan tadribat selanjutnya. Tadribat. Ada pertanyaan? Ya. Yang nomor 2 belum Ustaz. Yang di tulisan itu Ya. kenapa 4? Tulisan 3 bit itu 4. Oh iya, salah 8. Apa? Ini 8. Ini tadi salah. Ini dan ini salah. Oh ya. Ini salah berarti. Dua-dua salah. Ya, apa. Oke, ada lagi? Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya. Ya begitulah kalau ini. Semalaman anak buat ini. Ya, 381. Akhliab cuma dapat 1. 8 ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas? Berarti kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita sudah selesaikan tadrib, kemudian kita tutup insya Allah. Tadrib selanjutnya yaitu tadrib miras az-zawjain ma'al bint. Udah selesai satu semua. Nah. Jadi kenapa itu? Karena bin kan satu, ada dua, kan nomor 4. Oh ya, siapa ini kasih itu?
ketemu dengan orang ada sih belum ini yang mau ini gimana ceritanya itu yang biar ketemu gitu gimana ini kan nggak ngerti lagi jadi jadi dua empat Ya, masih Apa masalah? secara asal masalah. Iya, 1/8 dan 2/3. Oh, itu kemarin kita bahas sebenarnya. Iya, kemarin Ustaz Basit nggak ada. Ada itu di gimana sih ada tadrib yang kemarin. Nih. Nah, ini kita mencari asal masalah ini. Jadi ada apa ya? nah ini nih yang lemah matematikanya begini Jadi ada 2, 4, 8, ya kan? Ada 1/3, ini kelompok pertama. Ini kelompok. Kalau ada iya kita tinggal langsung ambil bawahnya aja ya. Paham nggak paham? Mungkin kalau ada dua bawah, tapi dalam satu kelompok yang sama. oh iya kelompok yang sama ya 1/3 dan 2/3. Kita cari apa lagi dengan 3 dan 3. Ini 3 dan 3. Kan? Ya, 1/3 satu pertama masalahkan dua dan ini kalau kalau dia Sama dia setengah. Dua sama. Sekarang anak ketiga yang jadi kalau 1/2 ketemu dengan kelompok ini Boleh ditulisain, boleh dipakai langsung tulis 1/4 kalau ketemu dengan kelompok 2 maka tulis saja langsung 12. 1/8 kalau ketemu salah satu dari kelompok Tadi dua ini tadi Mas tulis saja langsung setengah 2/3 sama udah gitu setengah. ya jadi kita mencari Setengah. jadi coba Kalau sistemnya, kalau dia sendiri kalau ada even, ini kalau ada even jadi coba. itu contohnya 1/8 Kalau dengan dia kelompok kelompok duanya duanya itu nah, langsung aja tulis lima dia setengah. ini
Apa? Oke, kira cukup ya. Ayo. Kita ambil pertanyaan sebelum kita ada pertanyaan dari ikhwah atau dari yang online? Ya. Wasiat itu bentuknya kayak apa? Wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah harta yang diwasiatkan pemberian setelah kita meninggal. Jadi saya kalau sesuatu yang saya bilang, nanti kalau saya meninggal berikan hartaku, berikan mobilku kepada Ustadz Husnul, atau berikan setengah hartaku kepada Ustadz Husnul. Itu namanya wasiat. Tapi kapan itu wasiat diberikan? Kalau setelah meninggal. Makanya biasanya meninggal itu, tapi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Biasanya kepada teman, tetangga, atau contohnya yang tidak mewarisi, contohnya kan bins, dia kan min dzawil arham, dia cucu tapi tidak dapat warisan, makanya bisa mendapatkan wasiat. Contohnya saudara juga, kan saudara kalau ada anak tidak dapatkan warisan, makanya boleh kita berwasiat kepada saudara, kepada paman, pada tante yang tidak mendapatkan warisan. Dan warisan itu maksimal sepertiga. Ya. Wasiat maksimal sepertiga. Kalau dia berwasiat lebih dari sepertiga, maka kembali kepada ahli waris, apakah ahli waris setuju atau tidak. Kalau ahli warisnya ridho, maka boleh diberikan setengah harta. Kalau tidak, ahli warisnya tidak setuju, maka maksimal sepertiga dari total harta. Oke. Jadi kan maksimal wasiat itu kan sepertiga. Ya. Dan misal ada anak angkat, jadi bisa dong dikasih wasiat. Iya, anak angkat, contohnya anak sepersusuan, bisa dapat wasiat. Sepertiga itu kan maksimal. Kemudian kalau ngasihnya itu anaknya ada 5, itu sepertiga semua, itu boleh. Maksudnya sepertiga itu sudah lebih dari harta. Nah, habis. Intinya contohnya dia memberikan wasiat kepada fulan, harta sekian. Nanti di total, apakah ini wasiatnya lebih dari sepertiga atau dikurang dari sepertiga? Kalau kurang dari total harta semuanya, maka boleh langsung dikasih. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka kita harus mendapatkan persetujuan ahli waris dulu. Oke. Kalau tidak setuju baru ada hitung-hitungannya. Kalau ini contohnya seperlima. Intinya bagaimana maksimal sepertiga aja yang dikeluarkan untuk wasiat. Ya. Kalau dia berwasiat kepada salah satu ahli waris, maka secara hukum sebenarnya wasiatnya batal. Tapi kembali lagi kepada ahli waris, karena ini adalah haknya ahli waris. Kalau ahli waris ingin memberikan haknya, maka tidak ada masalah. Itu tidak boleh. Intinya ini adalah hak ahli waris. Iya, pemberian dari orang tua. Pemberian dari bapak misalnya. Biasanya kan kayak sawah ya, kampung begitu. Ya. Sawah misalnya ada 10 hektar gitu kan. 10 orang. Jadi karena anaknya ini semua sudah pada keluarga diberikan, tapi berdasarkan hitungan itu jatuhnya pemberian hibah atau itu menjadi hibah. Jadi sebenarnya itu atiyah disebutkan dalam mazhab Hambali, kami pelajari juga di Radul Murbi, namanya atiyah bainal aulad, pemberian dalam masa hidup kepada anak-anak. Sebenarnya secara hukum, secara syariat kita tidak boleh keluar dari warisan. Jadi harus sesuai dengan warisan. Contohnya anak perempuan dapat setengah bagian laki-laki. Itu seperti syariatnya seperti itu. Jadi kalau kita punya anak, nanti pemberian kita kepada anak-anak itu harus sesuai dengan pembagian dalam faraid. Itu syariatnya. Tetapi kembali lagi, kalau anak-anaknya ridho, ya, anaknya ridho, tidak masalah insyaallah, karena itu adalah hak mereka. Ini kan menjadi konflik nih. Ya. Benar ini kasus benar. Ya. Jadi orang menganggapnya itu sebagai warisan dari orang tua, meskipun sebenarnya orang tua itu membagikannya saat hidup. Ya. Kalau konflik, intinya kalau sudah dibagikan sebelum meninggal, itu jatuhnya sebenarnya hibah.
dan itu secara hukum sebenarnya harus sesuai dengan ketetapan warisan juga. Harus ya sebenarnya ya. Tapi maksudnya kan kita di Indonesia kan bukan tidak tahu hukum apa yang dipakai. Tidak tahu maksudnya kayak saya juga belum baca hukum undang-undang kita di Indonesia, tapi secara fikih ya, secara fikih itu harus sesuai dengan hibah itu terhadap anak ya. Harus mengikuti hukum waris. Iya, mengikuti waris seperdua lidzakari itu hadzil unsayain. Itu yang paling penting. Tapi tidak tahu itu mazhab Hambali yang kami pelajari pada saat S1, tidak tahu kalau mazhab lain. Karena kami pas S1 cuma belajar Raudhul Murbi aja ya. Sekarang Masya Allah masyayikh udah belajar Bidayatul Mujtahid. Insyaallah bisa lebih paham insyaallah. Oke? Cukup? Cukup ya? Untuk tadribatnya kita singkat aja langsung. Berapa soal tadi? 12 soal. Zauj nomor 1, Zauj bin akh syakik. Zauj berapa? 1/4 bin 1/2 akh syakik baqi. Jadi asal masalah dari 4 1 2 1. Oke, nomor 2 Zauj 3 bint dan am syakik. Zauj dapat 1/4, bint 2/3, am syakik baqi. Asal masalah dari 12 Zauj 3 bint 8 am syakik 1. Nomor 3 Zaujah bint dan ibn akh syakik. Zaujah dapat 1/8, bint 1/2, ibn akh syakik baqi. Di asal masalah dari 24 Zaujah 3 bint 12, ibn akh syakik berapa? 3. Ya, 11. 12 tambah 3 9. 9 ya, Zaujah 1/8, bin setengah, ibn akh syakik baqi. Zaujah dapat 3, bin dapat 12, 3 tambah 12 15, berarti tinggal 9 buat ibn akh syakik. Nomor 4 Zaujah dan Zaujah dapat 1/8, 5 bin dapat 2/3, ibn akh li'ab dapat baqi. Kemudian berarti Zaujah dapat 3, dan asal masalah 24, Zaujah dapat 3, 5 bin dapat 16, dan 3, berarti sisanya 5. Kemudian Zauj dan bint dan ibn, Zauj dapat 1/4, dan kemudian asabah, asal masalah 4, 1, 3, buat mereka berdua. Nomor 6 Zauj, bint dan ibn, sama, Zauj 1/4, bint dan ibn asabah, asal masalah 4, 1, 3. Nomor 7 Zaujah bint dan ibn, 1/8 dan asabah, asal masalah 8, Zaujah 1 bint dan ibn 7. Zaujah dan 3 bint sama, 1/8 dan asabah, asal masalah 8, Zaujah 1 bint dan ibn 7. Zauj akh li'ab dan am syakik, Zauj 1/2, akh li'ab dapat 1/2, am syakik mahjub. Asal masalah 2 1 1, 10. Zauj ibn dan am li'ab, Zauj dapat 1/4, ibn dapat baqi, am li'ab mahjub. Asal masalah 4 1 3. Kemudian Zaujah akh syakik dan am syakik, Zaujah dapat 1/4, akh syakik dapat baqi, am syakik mahjub. Asal masalah 4 1 3. Terakhir Zaujah ibn dan am li'ab, Zaujah dapat 1/8, ibn dapat baqi, am li'ab mahjub. Asal masalah 8 1 7. Oke, jelas ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Atau kita cukupkan? Cukup insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah, sekira cukup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz Syahid atas materinya pada malam hari ini. Singkat saja untuk ringkasan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar tentang mekanisme warisan pada zaujain, suami istri, di mana masing-masing suami dan istri memiliki dua kondisi. Suami bisa mendapatkan syarat yang sebut atau 1/8 dengan syarat-syarat yang disebutkan. Kemudian pelajaran kedua kita mempelajari mekanisme warisan pada anak perempuan, bint, bahwa anak mendapatkan warisan dengan 3 kondisi, baik setengah dengan syarat-syaratnya, atau
dengan syarat-syaratnya atau asobah syarat-syaratnya. Kemudian kita melaksanakan tadi latihan-latihan yang insya Allah membantu pemahaman kita. Alhamdulillah menyelesaikan materi pada hari ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lelah kita sampai kita menuntut ilmu pahala Subhanahu wa taala. Kami minta minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita, memurnikan niat kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, dan semua orang yang kita cintai. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu insyaallah hari Sabtu di jam 8:30 waktu Arab Saudi. Jangan lupa untuk mengisi Google Form kehadiran, isi nama, kemudian pilih tanggal hari ini, hari Kamis 8 Januari 2020.